Hai semua, kembali lagi di channel aku, Na Official. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang tips keuangan lagi. Tapi kali ini aku nggak sambil tulis-menulis, tapi mungkin video aku kali ini sambil temenin aku ngeberesin barang-barang dagangan aku sambil kita ngobrol tentang keuangan. Semoga kalian seneng ya dengan konsep video seperti ini. So, teman-teman tonton videonya sampai selesai. Jadi walaupun puasa tinggal beberapa hari lagi, daripada aku kelewatan nggak sempat ngasih tips tentang berhemat di bulan puasa, jadi di video kali ini aku mau sharing nih tips hemat yang aku lakuin selama di bulan puasa ini. Jadi aku tuh ngelakuin beberapa hal ini yang sampai ngebuat budgetku itu luar biasa hemat. Untuk tips yang pertama yang aku lakuin adalah aku itu selalu ngebuat list belanja untuk sayur mayur, dan aku tuh selalu siapin meal plan-nya ataupun aku selalu buat food preparation. Sebetulnya ini bukan hal yang baru aku lakuin, ini memang aku terapin mulai dari sebelum Ramadan. Bahkan di bulan Ramadan jadi lebih prepare lagi nih tentang meal plan-nya, bener-bener aku pikirin sebaik mungkin. Karena supaya ketika Ramadan ini aku itu makan untuk buka, makan untuk sahur itu tetap semangat makannya. Jadi aku biasanya meal plan-nya tentang bahan-bahan yang memang aku suka makannya. Karena makan di bulan puasa buat apalagi ketika sahur itu nggak bisa menurut aku makan yang ala kadarnya atau sembarangan, karena pasti kita nggak bakal semangat makannya, nanti puasanya malah jadi lemes. Jadi nggak ada salahnya di satu bulan ini di prepare makanannya yang memang bener-bener makanan favorit kita, supaya ketika berbuka dan ketika sahur yang utama itu kita lebih happy makannya. Dan juga biasanya untuk sayur mayurnya itu aku udah siapin di per tempat masing-masing, jadi nanti tinggal masak dengan cepat, jadi nggak buang waktu yang banyak. Lalu yang kedua yaitu aku lebih prepare buat takjil sendiri. Jadi aku dengan mengolah masakanku sendiri itu menurut aku jauh lebih hemat daripada harus belanja. Dan aku biasanya itu nyiapin takjil yang bisa aku simpen di kulkas. Jadi misalnya aku buat hari ini itu buat stok beberapa hari supaya nggak repot setiap hari. Jadi repot di hari pertamanya aja, besok-besokannya itu aku tinggal goreng-goreng aja. Jadi nggak terlalu buang waktu lama. Dan dengan bikin takjil begini menurut aku jauh lebih hemat daripada aku harus keluar belanja. Akhirnya jadi lapar mata beli yang nggak penting dan nggak kemakan semua akhirnya. Lalu cara yang ketiga yaitu aku selalu menggabungkan menu makanan berat yang bisa aku makan untuk makan berbuka maupun untuk makan sahur. Khusus makanan beratnya, karena kalau sahur pasti kalau untuk kue-kuean itu udah nggak kemakan lagi. Paling mungkin kalau ada sisa dari berbuka 1-2 gorengan, nah itu tuh baru kemakan ketika sahur. Nah biasanya menu-menu yang lebih mudah buat digabungkan itu adalah menu-menu yang berkuah. Contoh kayak sayur sop, sayur santan, tapi nggak menutup kemungkinan juga tumis-tumisan itu bisa juga dimakan buat di sahurnya. Lalu yang berikutnya yaitu aku itu mencoba membeli beberapa kebutuhan dari sebelum Ramadan. Jadi kebutuhan-kebutuhan pokok yang sekiranya bisa disimpan lama itu aku stok lebih banyak ketika sebelum Ramadan. Apalagi nih contoh misal kayak untuk lebaran aku harus beli emping, aku harus beli kacang. Itu adalah dua hal yang aku beli duluan sebelum Ramadan tiba, supaya aku bisa dapat itu harga yang normal, belum harga yang naik tapi seolah-olah di diskon. Biasanya kayak gitu ya kan. Jadi aku biasanya dua hal itu aku akalin aku beli ketika sebelum puasa tiba. Tapi kalau untuk yang lain di awal-awal Ramadan biasanya itu aku mulai stok-stokin agak banyak. Ketika Ramadan itu aku nggak terlalu banyak belanja lagi. Contoh kayak aku mulai nyetokin sarden, aku mulai nyetokin tepung bumbu, aku nyetokin mulai bumbu racik kayak gitu, supaya memudahkan nanti ketika Ramadan itu aku masak juga nggak perlu aku dikit-dikit bolak-balik ke swalayan, karena mager banget ketika puasa harus ke swalayan. Tapi memang barang-barang yang harus dibeli yaitu barang-barang yang memang bisa disimpan buat jangka panjang. Jangan barang yang disimpannya buat jangka pendek. Contoh kayak kalian udah beli bawang duluan dari sebelum Ramadan, ya takutnya nanti malah busuk ya kan. Jadi beli bahan-bahan yang memang bisa disimpan untuk lama. Contoh kayak kalau misalkan kalian pengen bikin kue lebaran, kalian bisa stok tepungnya itu harusnya dari sebelum Ramadan, atau mentok-mentok tuh kalian belanja di awal Ramadan supaya harganya itu masih stabil. Jadi bukan harganya udah dinaikkan terus tiba-tiba seolah-olah kayak di diskon gitu.
Nah, kalau untuk penyimpanannya, pastikan simpan di tempat yang aman. Tepung-tepungan tuh biasa aku masukin ke kulkas. Kalau buat jangka waktu yang lama itu mereka nggak bakal berkutu. Jadi aku tuh segala macam barang itu banyak banget yang aku masukin di kulkas. Dan itu jatuhnya jauh lebih awet daripada simpan di suhu ruangan gitu. Terus selanjutnya yaitu yang paling sering terjadi yang bikin banyak banget over budget di bulan Ramadan adalah kalian itu dengan seringnya buka puasa di luar. Jadi buat kalian yang mungkin nggak bisa nge-cut off tentang acara buka puasa bersama di luar, mungkin kalian bisa lakukan dengan cara menguranginya aja. Kalau aku pribadi udah bertahun-tahun banget aku nggak pernah ngehadirin atau ada acara buka puasa di luar. Dulu ditambah aku ngerantau beda kota, jadi pastinya nggak ada acara buka bersama di antara teman-teman sekolah, teman-teman bekas kerjaan yang lama. Pokoknya bener-bener aku nggak pernah ada acara buka puasa bersama di luar itu. Akhirnya ketika balik ngerantau udah buka usaha sendiri, walaupun udah balik ke kota asalku, tapi aku juga masih tidak ada mengikuti acara-acara itu karena udah bukan menjadi habitku pergi ke acara-acara seperti itu. Jadi aku lebih prepare buka puasa bersama itu sama keluarga, buka puasa di rumah sendiri atau di tempat usahaku sendiri kayak gitu bareng dengan orang tua atau saudara-saudara aja. Tapi hampir nggak pernah ada acara buka puasa di luar bersama dengan teman-teman. Memang nggak pernah menghadiri undangan dan mungkin juga orang-orang pada nggak tahu nih kalau aku udah balik kota karena sejauh ini aku balik ke kota asalku itu nggak terlalu mempublikasikan Cileh udah kayak artis ya mempublikasikan, tapi memang aku itu lebih fokus sekarang itu dengan memperbaiki diri, memperkaya diri ya, nggak perlu lagi ketemu orang-orang. Pengennya nanti tahu-tahu ketemu teman-teman udah mereka cuma pada kaget aja, loh kok udah sukses, loh kok pengennya seperti itu aja, jadi nggak perlu keluar lagi. Mungkin di sini kalau teman-teman yang masih nonton di usia-usia 20 ke bawah, 25 ke bawah, pasti kalian itu masih pada di masa apa-apa pengen sharing, apa-apa pengen dikasih lihat, pengen cerita ini itu ke orang di luar sana. Tapi nanti ketika usia kalian lebih dari itu, hal-hal itu udah bukan menjadi poin utama buat kalian. Tapi yang paling penting adalah kebahagiaan buat diri kalian sendiri, pencapaian buat diri kalian sendiri, karena itu yang aku alami sejauh ini. Jadi dulu aku juga di umur 25-an itu apa-apaan itu pokoknya apa-apa dipublis, apa-apa dibikin status, sharing ke teman, akhirnya banyak ke hal yang gak kecapai malahan jadinya. Tapi sekarang lebih banyak diam, lebih banyak prepare sendiri aja, malah banyak yang kecapai. Akhirnya malah tercapainya di atas hal yang aku bayangkan kayak gitu. Nah, jadi kembali ke tentang buka puasa tadi. Jadi memang kalau kalian nggak bisa nge-cut off tentang acara buka puasa bersama di luar, boleh dikurangin. Pilih acara-acara buka puasa yang terpenting aja. Contoh, kalau memang kalian pekerja, biasanya kan di kantor pasti ada ngadain acara buka puasa bersama, ya udah hadir aja. Lagi kalau misalkan acara kantor kan pasti kalian nggak perlu ngeluarin budget apa-apa buat beli makanan karena pasti udah di cover sama kantor, jadi itu nggak ada salahnya dihadirin. Atau mungkin acara buka puasa dengan para keluarga inti, nah itu juga penting tuh buat kalian hadirin. Nah kalau untuk acara buka puasa dengan teman-teman di luar, pilih mungkin buka puasanya cukup dengan teman-teman yang paling deket aja, nggak perlu didatangin semua undangan buka puasa dari SD, TK, SMP, PAUD ya kan, karena pastinya itu bukan teman yang terlalu akrab. Jadi menurut aku sih maksimal di 3 kategori acara buka puasa bersama yang bisa deh menurut aku itu dihadirin di bulan Ramadan. Karena kalau memang nggak bisa nge-cut off sama sekali, ngerasa nggak enak ya kan, nah itu tuh menurutku 3 hal itu penting tuh buat didatangin. Tapi kalau bisa nggak didatengin semua ya udah. Tapi kalau untuk kerjaan menurut aku nggak bisa sih ya, itu memang harus didatengin ya kan. Tapi nggak apa-apa kalau itu mah nggak ngeluarin budget. Kan yang perlu nggak didatengin itu adalah buka puasa bersama di luar yang menguras budget keuangan kalian. Nah itu tuh yang ditinggalin ya, dikurangin maksudnya gitu. Nah jadi ini tuh 5 hal yang aku bener-bener terapin di bulan Ramadan ini, dan ini bener-bener bikin budgeting aku itu jadi sangat amat terkontrol. Walaupun memang aku tuh tetap nambahin budget, aku tuh cuma nambahin budget aku itu 100.000 aja buat mingguannya, buat nambah-nambahin beli kayak kadang aku mau beli takjil mungkin atau bikin bahan-bahan buat takjil. Nah tapi itu nggak pernah lebih dari budget itu. Jadi memang sengaruh itu kita ngebuat dengan buat meal plan, buat takjil sendiri. Karena aku tuh tipikal orang yang kalau misalkan beli belanja buka puasa itu tuh kadang kalap gitu loh. Aku pernah nyoba 1 kali.
Itu aku bener-bener belanja keluar. Ketika ada keluargaku mendadak datang ramean, itu nggak ngomong, akhirnya belanja. Dan itu tuh menguras dompet banget. Jadi makanya aku dari itu cukup sekali aku belanja di bulan Ramadan. Selebihnya dalam hampir 1 bulan ini aku bener-bener buat takjil sendiri di rumah. Kata orang kalau misalkan buat diri sendiri lebih hemat beli, tapi kalau bagi aku buat diri sendiri aku lebih suka bikin, karena ketika aku belanja aku malah over. Jadi nggak semua hal orang bilang itu bisa sesuai dengan keuangan atau budgeting kita. Makanya yang tahu tentang keuangan kita itu diri kita sendiri. Makanya buatlah budgeting itu sesuai dengan keadaanmu yang sebenarnya, supaya nanti ketika kalian ngejalaninnya itu tidak memberatkan. Jadi dibikin serealistis mungkin, jangan mengada-ngada, jangan melebih-lebihkan, supaya bisa lebih mudah menjalaninya. Nah, untuk tips aku kali ini cuma sampai di sini aja. Semoga bisa membantu teman-teman, walaupun lebaran sebentar lagi, puasa tinggal beberapa hari lagi, tapi semoga aja masih bisa bermanfaat ya. Di save aja videonya buat nanti puasa di tahun depan nih tipsnya. Makasih yang udah nontonin sampai selesai, dan sampai ketemu di video yang lainnya ya. Bye bye.